Assalamualaikum, salam jenggot. Oke, ketemu lagi sama gua Cupang Bang Jenggot di YouTube channel gua Cupang Bang Jenggot. Eh, di video ini gua pengen ngebahas masalah pakan buat burayak ya, dari mulai netes sampai dia mulai makan sampai usia 3 bulan lah ya. Jadi gini teman-teman, gue sendiri lagi demen-demennya ngebreed. Gue lagi banyak ngebreed terus nggak berhenti. Jadi maka itu kenapa gue pengen ngebahas masalah pakan buat burayak ya. Nah, kita jongkok aja teman-teman. Nah, jadi ini di sini banyak banget ya, tuh lubukan gua tuh ya. Di sini ada yang bervariasi, ada yang umurnya baru masuk 2 minggu, ada yang masuk 3 minggu, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Jadi yang mau kita bahas dulu adalah burayak yang baru mulai makan ya. Biasanya burayak itu baru mulai makan di usia 4 hari ya. Usia 4 hari, kenapa di usia 4 hari? Karena di usia 0 sampai 3 hari itu burayak, semua jenis ikan itu masih gendong telur teman-teman. Masih punya simpanan makanan di kantung makannya, yang disebut istilahnya adalah gendong telur. Di cupang juga seperti itu sama. Jadi dia mulai makan itu di usia 4 hari. Nah, kalau gua pribadi untuk pertama kali ikan makan itu di usia 4 hari, gue biasanya langsung kasih kutu air teman-teman, langsung kasih kutu air. Tapi biasanya gue di hari H-1 atau hari ketiga itu gue kasih kutu air di bak pembesaran gue, karena gue biasanya mindahin burayak itu dari di usia 4 hari, dari wadah breeding, terus gue pindahin ke wadah pembesaran di usia ke 4 hari. Jadi di hari -1 atau di hari ketiga biasanya gue kasih kutu air di wadah pembesaran. Biar apa? Biar nanti di hari keempat pada saat kita pindahin itu kutu airnya udah mecah, jadi alus-alus dan si burayak bisa makan. Kalau langsung kita hari keempat langsung kita kasih untuk kutu air, itu akan sulit burayak untuk makan karena nggak muat di mulutnya ya. Atau kalau itu gua prakteknya seperti itu, selalu H-1 sebelum dipindahin gua kasih kutu air. Kalau teman-teman bisa juga pakai infusoria, bisa pakai Artemia bisa. Artemia itu bisa langsung kita kasih teman-teman di saat kita pindahin burayak di hari keempat, atau hari pertama dipindahin ke wadah pembesaran. Infusoria pun juga, karena infusoria dan Artemia itu halus-halus, lebih halus dari kutu air ukurannya ya. Jadi kalau gua pakai kutu air H-1. Kalau teman-teman boleh referensi juga kasih pakai infusoria atau Artemia, itu boleh. Nah, itu biasanya gue perawatannya pemberian makannya itu kalau untuk baru-baru sehari sekali aja. Nanti di pas minggu itu biasanya gue kasih makan sehari 2 kali, pagi sore. Itu kutu air full. Nah, teman-teman yang pakai Artemia atau infusoria juga boleh teman-teman ya. Jadi pakan yang bagus itu macam-macam. Biasanya kalau gue pakainya kutu air, teman-teman boleh pakai Artemia, teman-teman boleh pakai infusoria. Jadi kalau gue full dari usia 4 hari, biasanya gue tuh sampai umur 2 minggu 3 minggu itu gue kasih full kutu air teman-teman ya, full kutu air. Buat teman-teman juga yang mau kasih Artemia sampai 3 minggu boleh, 1 bulan pun boleh, cuma gue biasanya sampai 3 minggu. Nah, nanti lihat ukurannya setelah 3 minggu itu. Biasanya kalau size-nya sudah rada enak, suka gue seling sama jentik yang paling halus ya, jentik nyamuk yang paling halus setelah gue saring. Biasanya tuh gue saring pakai ada kayak saringan santan. Mana saringan santan gue ya? Ntar. Nih, teman-teman, saringan santan. Jadi gue buat nyari jentik yang paling halus, gue saring pakai saringan santan teman-teman ya. Ada di video gue di bawah ya, jauh tapi ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di saat usia 3 minggu biasanya gue seling kutu air dengan jentik yang paling halus ya. Biar biar agak cepat besar juga ya, karena ini namanya burayak
kita pengen cepet besar ya. Biar apa? Biar bisa dijual. Enggak. Jadi seperti itu. 4 hari sampai 3 minggu biasanya gue kutu air. Nanti setelah 3 minggu sampai sebulan lebih itu biasanya sebulan lebih sedikit lah, sebulan lah, itu udah ikan udah enak teman-teman ya. Itu masih gue seling sama kutu air dengan jentik. Nah nanti gue lihat lagi teman-teman, di saat burayaknya sudah masuk sebulan setengah. Terkadang burayak itu ada yang besar, ada yang kecil, karena makannya juga pasti beda-beda ya. Tapi di usia 1 bulan setengah itu udah mulai gue kasih cacing sutra teman-teman. Kenapa gue kasih cacing sutra? Karena cacing sutra itu kan dia banyak mengandung lemak, itu biasanya bagus buat proses pembesaran. Tapi tetap gue seling juga ada kutu air, ada jentik, sama cacing sutra. Jadi urutannya seperti itu. Kutu air sampai 3 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan setengah kutu air dengan jentik. Nah 1 bulan setengah sampai 2 bulan ya, sampai 2 bulan itu biasanya gue seling tadi 3 kutu air, jentik dengan cacing sutra. Cacing sutra karena dia banyak mengandung lemak, itu bagus untuk pembesaran. Nah setelah usia 2 bulan biasanya gue kadang suka kasih bloodworm atau cacing darah, atau banyak juga yang sering dijual berupa cacing beku ya teman-teman ya. Cacing beku itu bagus juga untuk proses pembesaran. Jadi pakan itu banyak buat burayak ya. Tapi di saat masih kecil, ini tantangannya sebenarnya masih kecil ya teman-teman ya. Di saat dari pemindahan sampai usia 2 bulan itu masih rentan ya. Jadi pakannya harus benar-benar diperhatiin, karena kalau burayak nggak makan itu rentan dengan kematian teman-teman ya. Selain ya ganti air dan lain-lain ya, seperti itu. Jadi kalau di tempat gua pakannya adalah itu tadi, 3 minggu, 4 hari sampai 3 minggu kutu air. Tapi teman-teman nggak salah juga, kalau nggak bisa dapat kutu air, teman-teman bisa dapatnya kultur Artemia, boleh, jadi bebas. Tapi biasanya kalau Artemia itu agak lambat untuk pembesaran si burayaknya gitu teman-teman ya. Jadi gue urutannya seperti itu, 4 hari sampai dengan 3 minggu biasanya gue kutu air. 3 minggu 4 hari sampai 3 minggu kutu air. 3 minggu sampai 1 bulan setengah itu gue seling kutu air dengan jentik. Terus saat masuk sebulan setengah itu biasanya gue seling sama tadi yang gue bilang, cacing sutra. Biar apa? Biar proses pembesarannya tuh bisa maksimal, karena cacing sutra itu banyak sekali mengandung lemak. Terus begitu masuk bulan kedua atau 2 bulan biasanya gue kasih selingan juga bloodworm atau cacing darah. Seperti itu teman-teman. Itu sih yang gue praktekin atau yang gue pakai di tempat gue ya. Jadi bisa buat referensi teman-teman. Tapi kadang kan kita namanya di tempat daerah masing-masing, pakan kadang suka kesulitan, terutama pakan hidup ya, kutu air, jentik. Ya paling kayak tadi teman-teman, dia kalinya pakai Artemia atau Infusoria ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman silahkan berkreasi menurut teman-teman yang teman-teman sanggup atau ada di tempat teman-teman, bebas, boleh kutu air, jentik, cacing sutra atau BW. Tapi semua fungsinya beda-beda teman-teman ya. Nah makanya kenapa tadi gue rutin dari 4 hari sampai 2 bulan lebih atau sampai 3 bulan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi gitu aja video kali ini teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nggak ada maksud untuk menggurui, hanya berbagi atau sharing apa yang gue lakuin di tempat gue, apa yang gue praktekin tempat gue. Oke, intinya yang positif diambil, yang negatifnya dibuang jauh-jauh. Oke, tetap semangat di dunia ikan cupang. Salam cupang Indonesia.